Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman tentang fungisida ya. Sudah mulai, sekali lagi mulai musim hujan, biasanya teman-teman mulai aplikasi fungisida untuk antisipasi jamur ataupun untuk mengobati jamur-jamur ya teman-teman. Nah, kali ini akan saya share bagaimana cara kita memilih fungisida yang tepat sesuai dengan yang kita butuhkan ya teman-teman, apakah itu untuk pencegahan ataukah untuk pengobatannya. Karena banyak teman-teman tidak paham tentang pemilihan obatnya ya, pemilihan fungisidanya. Oke ya teman-teman, akan kita bahas apa itu proteksi ya, apa itu preventif ya. Kalau teman-teman baca label itu kan ada preventif ya, kuratif, eradikatif gitu kan, macam-macam ya. Itu ada maksudnya teman-teman. Nah itu harus teman-teman pahami, jangan sampai nanti salah pilih fungisida ya teman-teman ya, sesuai dengan teman-teman butuhkan. Oke teman-teman, simak ya, jangan lupa yang bergabung silahkan subscribe, yang sudah gabung saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, simak ya. Oke teman-teman, fungisida ya, kalau teman-teman baca, kalau teman-teman ngeh ya, baca lebih detail tentang label fungisida itu kan sering kita temui fungisida bersifat kontak gitu ya, kemudian ada yang fungisida bersifat sistemik ya, kemudian fungisida ini bersifat preventif, bersifat kuratif, bersifat eradikatif gitu ya, protektif gitu ya. Nah teman-teman harus paham itu ya, karena ini kalau kita salah memilih, teman-teman akan tidak pas bahan yang kita gunakan untuk antisipasi ataupun untuk pengobatan ya. Jadi perlu kita pahami ya teman-teman, jangan sampai teman-teman sudah kena jamur ya, teman-teman aplikasikan obat fungisida yang sifatnya dia masih protektif ya atau preventif ya, sama aja toh, preventif sama protektif sama aja. Teman-teman kalau sudah kena aplikasikan yang preventif itu juga nanti tidak akan sembuh ya teman-teman. Kita harus pas cara aplikasinya ya. Kita bahas satu-satu teman-teman ya, terkait dengan fungisida ya. Kemarin saya sudah bahas tentang antraknosa ya, di sini teman-teman silahkan nanti bisa cek ya. Nah di fungisida itu kan secara umum ada dua ya, kontak dan sistemik. Kita di sana juga sudah pernah bahas ya, kita ulangi lagi, kontak dan sistemik. Kontak adalah kita ngobati dari luar tanaman ya. Kalau orang sakit itu salep ya, dari luar. Kemudian kalau sistemik itu dari dalam ya, jadi obat yang kita spray ke tanaman itu akan terserap ke dalam jaringan tanaman dan dia akan mencegah terjadinya penyakit itu dari dalam tanaman. Itu yang sistemik ya. Jadi ada kontak, sistemik. Itu dua-duanya harus dipakai teman-teman kalau teman-teman proteksi ataupun untuk pengobatan kena jamur ya teman-teman. Nah kemudian di label itu kan kadang teman-teman sering menemui di fungisida itu, di labelnya kan sering teman-teman menemui ya tulisan fungisida kontak bersifat protektif ya. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari protektif, preventif, kuratif, dan eradikatif ya. Yang pertama adalah preventif ya atau protektif ya. Itu sifatnya adalah untuk perlindungan teman-teman ya, itu dipakai kalau teman-teman untuk antisipasi adanya gangguan ataupun ancaman dari jamur ya, apapun jamurnya teman-teman, itu kita pakai yang fungisida bersifat protektif dan preventif ya. Dia melindungi sebelum terjadi serangan ya. Ini yang kita pakai ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang bersifat kuratif ya. Kuratif itu sama dengan eradikatif ya. Dia kalau sudah ada gejala tanaman, jadi misalnya tanaman teman-teman sudah mulai ada gejala antraknosa misalnya, nah itu kita masukkan fungisida yang dia bersifat kuratif ya. Syukur bisa eradikatif. Kalau eradikatif adalah lebih ke sudah benar-benar nampak serangan jamur itu menyerang tanaman kita. Misalnya kalau antraknos sudah mulai bercak-bercak coklat-coklat itu ya, nah itu kita harus masukkan yang bersifat eradikatif, dia menyembuhkan ya. Jadi kalau teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sudah kena ataupun ada indikasi kena serangan jamur, maka fungisida yang kita pakai adalah
kontaknya yang bersifat preventif dan yang melindungi tadi ya. Kemudian yang sistem I-nya kita cari yang sifatnya kuratif dan eradikatif ataupun menyembuhkan. Itu harus pas teman-teman, jangan sampai nanti salah. Teman-teman kalau misalnya sudah kena serangan jamur ya, teman-teman pakai yang masih tulisan di labelnya itu preventif ya, protektif, nanti nggak sembuh yang sakit ya, dia hanya melindungi yang masih sehat. Jadi dua-duanya harus terpakai teman-teman. Jadi kalau serangan sudah sudah terjadi, kita harus pakai yang kontak dan sistemik, dua-duanya harus kita pakai. Kemudian sifatnya juga harus yang proteksi, protektif, preventif, yang kuratif juga harus dipakai, yang eradikatif juga harus dipakai. Teman-teman harus jeli melihat, membaca label masing-masing fungisida teman-teman ya. Ini harus kita pakai, harus kita aplikasikan tepat sasaran sesuai dengan apa yang kita butuhkan agar tidak sia-sia tanaman kita terhadap jamur-jamur ya. Itu ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Kalau salah sia-sia kita beli mahal-mahal obat ternyata tidak pas ya. Jadi saran saya kita harus jeli membaca label ya. Kadang masing-masing produk itu sama bahan aktifnya, tetapi kadang dia sifatnya juga berbeda. Ada yang hanya protektif ataupun preventif ya, dia tidak kuratif ataupun tidak eradikatif. Itu kalau sudah kena penyakit akan susah untuk sembuh karena tidak pas atau tidak tepat sasaran. Teman-teman, itu ya sedikit dari saya tentang fungisida. Kalau ada yang kurang sependapat boleh kita diskusi di kolom komentar, kita berbagi tentang pertanian. Oke, yang sudah saya pergi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat buat teman-teman, semoga kita sukses bersama. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.